Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil fattah al-jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibadi. Segala puji bagi Allah dan yang maha membuka, yang dermawan, yang menolong kepada hambanya, kepada orang-orang yang dipilih untuk memahami ilmu agama. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu lan naksani sapa ingsun an ing temen setuhune kelakuan la ilaha dibagi kitabnya, dibagi gratis, nggak usah bayar. Kitabnya dibagi gratis, nggak usah bayar. Bagi semua. Yang nggak punya bagi semua. Di pondok pesantren Al Mubarak itu kalau umurnya 13 tahun ke atas gratis, makan, kitab, fasilitas semuanya gratis semua, nggak ada yang bayar. Semoga ini sedekah kami untuk para santri, karena sesungguhnya sedekah yang paling utama, lebih utama daripada sedekah kepada fuqara masakin dan lain sebagainya adalah sedekah kepada santri. Dibagi semua, dibagi semua. Itu mbak-mbak juga, mbak-mbak diberi semua. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun an ing temen setune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallahu kejaba rupane Allah. Allahu itu berstatus sebagai badan. Syahadatan kelawan penyaksian, tudkhilu kang lebokake apa syahadah na ing kita darul khuludi ing omah kelanggengan. Membaca syahadat itu hukumnya wajib, harus berbentuk lafaz. Tidak boleh hanya dibatin di dalam hati, enggak. Untuk siapa mereka yang wajib membaca syahadat? Yaitu untuk mereka-mereka yang tadinya non-muslim, yang tadinya kafir masuk Islam. Membaca syahadat hukumnya wajib. Tapi kalau sudah Islam, seperti contoh anak-anak yang terlahir dari orang-orang Islam, maka tidak wajib membaca syahadat. Jadi anak-anak yang terlahir dari orang-orang Islam itu tidak wajib membaca syahadat. Sekali dia lahir, maka saat itu juga dia statusnya adalah orang Islam, tidak wajib membaca syahadat. Kecuali di saat sholat. Di saat sholat duhur 2 kali membaca syahadat, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, maghrib 1 kali. Itu wajib. Itu di sholat, setiap tahiyat awal sama tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir awal berarti sunnah ya, baca syahadatnya sunnah. Tapi kalau tahiyat akhir hukumnya wajib. Asyhadu an la ilaha illallah. Musannif mengatakan bahwa la ilaha illallah ini adalah musabab seseorang dimasukkan ke surga. Ini bukan berarti syahadatnya itu yang memasukkan surga, itu tidak. Yang memasukkan surga adalah Allah. Yang memasukkan surga manusia itu Allah, bukan syahadat. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala pengen mentakdirkan segala sesuatu, biasanya ada sabab. Fi kulli syai'in lahu sabab. Setiap sesuatu ada sabab musabab. Ada orang punya anak karena dia hamil karena mereka berhubungan intim. Ini namanya sabab. Cuma segala sesuatu kullu syai'in mustasnayat. Segala sesuatu itu ada pengecualian. Sayyidatina Maryam, walaupun beliau tidak punya suami,
tidak pernah berhubungan intim, tapi beliau punya anak, bisa hamil, punya anak. Ini namanya pengecualian. Nabiullah Adam alaihi salam, walaupun beliau tidak punya suami dan istri di saat itu, Nabiullah Adam diambil tulang rusuknya di saat beliau tidur. Kemudian disabdo sama Allah Subhanahu wa taala menjadi Sayyidatina Hawa. Ini namanya mustasnayat. Kalau mustasnayat itu urusan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti apa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Nyampe-nyampe apa itu saya pernah mendapatkan ijazah dari guru kami, Syekh panjenenganipun Kiai Masyhuri. Beliau pernah ngendika, apabila kita sholat subuh, setelah sholat subuh, setelah wiridan kita membaca la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Setelah jamaah subuh, kata beliau, maka akan dimudahkan pintu rezeki kita. Akan dimudahkan pintu rizki. Allah Subhanahu wa taala apabila pengen memudahkan pintu rizki seseorang, maka tidak hanya sekedar berbentuk uang, tidak hanya berbentuk apa itu, tidak hanya berbentuk harta benda. Kita digerakkan Allah melakukan ibadah, kita digerakkan Allah gemar melakukan kebaikan, bisa menolong kepada orang lain, memaafkan orang yang bersalah kepada kita, menyelesaikan permasalahan hidup orang lain. Ini termasuk rizki. Tentu di sini beliau juga merujuk ke apa itu ke dawuh Rasulullah dan juga yang ada di Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat." Anna lahum jannatin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ini dibanding orang-orang yang yakin kepada Allah dan menggerakkan organ tubuhnya dengan melakukan amal-amal saleh. Yang keduanya itu terwujud adanya la ilaha illallah di dalam kalbu seseorang, maka orang itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Di sana mengalir bengawan-bengawan indah di bawah surga. Banyak bidadari-bidadari kenikmatan yang luar biasa yang dilimpahkan kepada orang-orang yang alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun ana sayyidana ing temen setuhune Gusti kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kaulane Allah. Dan kita semua bersaksi sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Maksudnya hamba Allah itu berarti Rasulullah ini tidak malaikat, Rasulullah tidak makhluk-makhluk selain manusia. Cuma kemanusiaannya Rasul habis, kitabnya habis. Mana? Apa? Berikan mbak beri. Cuma kemanusiaan Rasulullah yang terletak pada diri Rasulullah ini beda dengan manusia-manusia yang lain. Ada perkataan ulama, beliau mengatakan basyarun la kal basyar. Rasulullah itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Kalau kita melakukan kebaikan kemudian dilimpahkan kebaikan itu dengan pahala,
Kalau kita melakukan kejelekan maka diancam dengan neraka. Tapi sangatlah beda dengan yang terjadi pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhir. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasul yang berbentuk salah semisal, yang berbentuk dosa semisal ya. Semisal ini apa itu di Al-Qur'an memang seperti itu. Mata qaddama min dambi, seumpama Rasulullah ini mempunyai dosa, tentu dosa-dosa beliau telah diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Ini Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita ini sudah dinas sama Al-Quran, bala man kasaba sayyi'atan wa hadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita yang melakukan kejelekan diancam sama Allah, ulaika ashabun nar. Kita adalah diancam oleh Allah menjadi penghuni-penghuni neraka. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, terus gimana rasanya? Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Gitu. Kalau kita melakukan kebaikan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maksimal akan diberi pahala berupa jannah, berupa surga. Ini kalau kita, tapi kalau Rasulullah enggak seperti itu. Makanya dikatakan oleh banyak ulama, beliau mengatakan kebaikan yang kita lakukan dibandingkan dengan kesalahan Rasulullah yang beliau lakukan, jauh lebih utama kesalahan Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu? Kesalahan Rasulullah itu sudah dimaafkan, sudah dimaaf. Seumpamanya kelihatannya itu salah, yang asli tidak salah. Di waktu Rasulullah SAW pulang dari peperangan, beliau dalam keadaan lelah. Beliau sempat istirahat menunggu datangnya sholat subuh. Mungkin beliau saking sayangnya, kemudian ada seorang sahabat yang matur, ya Rasulullah, panjenengan kalau menginginkan istirahat ya Rasul, nak panjenengan ngersaaken tilem Rasul, nanti aku yang membangunkan. Ada seorang sahabat berjanji kepada Rasul, Kanjeng Nabi, kalau panjenengan menginginkan untuk tidur, untuk istirahat, silakan ya Rasul, nanti aku yang membangunkan. Setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah pun tidur. Sahabat yang menjanjikan Rasulullah akan membangunkan Rasulullah di waktu subuh tiba, ketiduran. Sahabat ini ketiduran, sehingga pada akhirnya Rasulullah SAW tertidur nyampe matahari terbit. Ini kelihatannya salah, tapi tidak salah. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah uswatun hasanah untuk umat. Jadi apa-apa yang kelihatannya jelek, apa-apa yang kelihatannya salah, kelihatannya keliru, yang dilakukan oleh Rasul dibandingkan dengan kebaikan kita, jauh lebih utama yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dilakukan oleh Rasul ada suri tauladan, ada percontohan untuk umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terletak pada diri Rasul ada sebuah percontohan yang baik. Makanya Rasulullah SAW beliau nikah dengan Sayyidatina Khadijah. Di saat itu Sayyidatina Khadijah umurnya 40 tahun. Wakilah ulama tidak 40 tahun tapi 35. Sayyidatina Khadijah ini adalah seorang janda yang sudah menjanda 2 kali, anaknya 4. Sayyidatina Khadijah seorang janda yang sudah menjanda 2 kali, anaknya 4. Kemudian dinikah sama Rasul. Sementara Rasulullah di saat itu umur 25 tahun. Ini kasat mata, orang yang gak paham tentang keagungan Rasul. Mereka mengatakan, aduh Rasulullah seperti itu ya gitu. Tidak, itu jauh lebih utama yang dilakukan oleh Rasul daripada yang dilakukan oleh kita-kita.
Walaupun kita umurnya 25 kemudian mendapatkan seorang istri umur 20 tahun semisal, ini jauh lebih utama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama Rasul. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasul ini ada hikmahnya semua, nggak ada yang tidak. Tapi yang dilakukan kita apabila baik mendapatkan pahala, apabila yang jelek maka mendapatkan adab, mendapatkan dosa. Wa rasuluhu lan utusani Allah. Wa rasuluhu lan utusani Allah. Kanjeng Nabi ini statusnya adalah hamba manusia, tapi tidak seperti manusia biasa, dan beliau adalah seorang utusan. Utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kiblatnya semua orang yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama mengatakan Rasulullah ini tidak hanya sekedar menjadi pimpinannya umatnya saja, tidak, tapi Rasulullah berstatus sebagai Sayyidul Mursalin. Rasulullah adalah pimpinan para rasul, Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, Khairul Anam, Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Ini yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hambanya Allah, sebagai utusan Allah, tentu tidak ada sesuatu yang paling baik, tidak ada sebuah percakapan, tidak ada sebuah pergerakan, tidak ada sebuah pemikiran, tidak ada sebuah pandangan, pendengaran, gerak mulut, pergerakan panca indera kita, pergerakan organ tubuh kita yang paling baik kecuali semuanya itu dirujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya usahakan apapun kita samakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Caranya dialimkan dulu. Jangan hanya sekedar membaca hadis lalu dialimkan. Bagaimana mungkin kita akan bisa meniru Rasul? Bagaimana mungkin kita akan bisa mengkiblat kepada Rasul sementara kita bodoh? Kita semuanya ini jangan hanya sekedar mengandalkan otak kepala kita sendiri, mengandalkan nafsu kita sendiri, kemudian kita memahami Al-Quran hanya terjemahnya, memahami hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar terjemahnya. Tidak boleh seperti itu. Makanya ulama-ulama mengatakan al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dada. La fis sutur, tidak di lempiran-lempiran yang ada di kertas itu. Ilmu itu adalah mengambil dari dadanya para ulama, mengambil dari dadanya para guru-guru kita, mengambil ilmu dari dadanya yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, musalsal, robito dari kita. Dari kita mengambil dari guru kita, guru kita mengambil guru-guru kita, terus mengambil guru-guru kita, terus nyampe ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin, nyampe ulama salafus salih, nyampe tabi'in, nyampe para sahabat mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengambil dari malaikat Jibril. Jadi Rasulullah tidak hanya sekadar memahami Al-Quran yang turun begitu saja, tidak, tapi Rasulullah pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Makanya menurut kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir, makna daripada Al-Quran adalah kalamullah al-munzil ala Rasulillah biwasilati malaikat Jibril, biwasilati ruh. Ada wasilahnya gitu, ada gurunya. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melimpahkan ilmu langsung dititipkan di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa, Allah bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu lewat guru-guru. Rasulullah punya guru namanya malaikat Jibril, sahabat punya guru namanya Rasulullah, para tabi'in punya guru namanya tabi'in. Terus keilmuan itu musalsal terus ila yaumil kiamat. Nyampe ada sebuah perkataan man qala fil Qur'an bi ra'yi au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang berbicara akan Al-Quran, berbicara akan hukum halal haram biro'yi, dengan otak kepala mereka sendiri, gara-gara mereka membaca terjemah Al-Quran, membaca terjemah hadis, au bima la ya'lamu, atau mereka tidak bertendensi dengan sebuah keilmuan yang tahqiq, yang dipelajari dari dadanya para ulama-ulama, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Tempat yang paling layak bagi mereka adalah neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Silahkan Anda mengambil ilmu lewat apapun, silahkan, tapi kita harus punya guru penuntun. Tidak boleh langsung kita belajar hanya lewat Google tanpa guru penuntun, lewat YouTube, hanya lewat video-video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lewat postingan-postingan yang ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, lewat share-share yang ada di grup-grup, yang ada di WA, yang ada di SMS dan lain sebagainya. Tapi harus lewat para guru. Maka darinya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan semua belajar sama saya di media sosial yang semacam ini. Saya baca sedikit demi sedikit, saya terangkan ala kadar, kemudian nanti kalau khatam, ayo datang ke tempat kami. Datang di Pondok Pesantren Al Mubarak RT 2 RW 1 Telogorjo Wonosalam Demak. Datang talaki sama saya, kemudian berargumentasi, adu keilmuan, musyawarah tentang keilmuan, harus seperti itu. Tidak bisa terus hanya sekedar melihat di media sosial saja, tidak, tapi harus ketemu. Harus ketemu. Rasulullah SAW mendapatkan ilmu itu ketemu dengan malaikat Jibril. Begitu juga sahabat. Nyampe-nyampe saya pernah mempelajari makna daripada sahabat di kitab-kitab hadis. Makna daripada sahabat ini adalah seseorang yang pernah ketemu Rasulullah. Jadi syaratnya itu adalah satu, orangnya mukmin, orangnya Islam. Nomor dua, pernah ketemu kepada Rasulullah secara langsung. Tidak hanya mimpi. Dan ketemunya Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup. Ini namanya sahabat. Jadi kalau kita semisal bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, tidak bisa dikatakan sahabat. Kita bertemu dengan Rasulullah, walaupun tidak dalam mimpi kasat mata ketemu langsung Rasulullah, silaturahim ke tempatmu semisal, tapi kau ketemu dengan Rasul tidak di zaman Rasulullah di saat masih hidup, maka tidak bisa dikatakan sahabat. Jadi memang harus ketemu gitu. Belajar itu harus ketemu. Tidak boleh tidak, walaupun panjenengan belajar kepada saya hanya hanya 1 bulan, 2 bulan, silakan hadir. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari ini seperti benda mati. Sahibul maqami kang anduweni derajat. Al-mahmudi kang den puji. Rasulullah ini punya pangkat derajat yang luar biasa. Pangkat derajat Rasulullah SAW ini melebihi semuanya. Nyampe-nyampe di waktu Nabiullah Adam alaihissalam bangun tidur, di waktu Allah menciptakan Sayyidatina Hawa, Nabi Adam bangun tidur. Nabi Adam ini melihat ada seorang perempuan yang ada di sampingnya. Kemudian Nabiullah Adam pengen memegang sama perempuan itu, lalu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun untuk mengingatkan kepada Nabiullah Adam jangan disentuh sebelum dinikah. Di waktu Nabiullah Adam alaihissalam menikahi sama Sayyidatina Hawa, apa yang diberikan mas kawin apa yang diberikan Nabiullah Adam kepada Sayyidatina Hawa? Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas kawinnya Nabiullah Adam kepada Sayyidatina Hawa adalah membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di waktu Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan semuanya, belum menciptakan Nabiullah Adam, malaikat-malaikat ini sudah ngerti akan ada manusia yang sangat mulia.
qila huwa Adam. Di waktu Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah, malaikat-malaikat mengatakan, wah pasti ini orangnya. Apa kata Allah? Allah mengatakan tidak ini. Nyampe ada manusia yang luar biasa, seorang nabi, seorang rasul, Nabiullah Nuh, malaikat mengatakan pasti ini dia. Apa kata Allah? Tidak. Terus dari rahimnya seorang perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perzinaan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, dosa-dosa besar. Dititipkan dari rahim satu ke rahim yang lain, terus nyampe Sayyidatina Aminah, dan akhirnya lahirlah sosok jabang bayi yang punya keistimewaan yang luar biasa, yang punya pangkat derajat yang luar biasa. Lahir mengguncangkan alam semesta. Api yang sudah ribuan tahun tidak pernah padam, yang telah disembah oleh orang-orang Majusi, padam di waktu itu. Padam di waktu itu. Sebuah tembok ribuan tahun yang kokoh, berdiri kokoh, di waktu Rasulullah dilahirkan, rontoh, roboh itu, retak itu, tembok itu. Kejadian-kejadian banyak, hewan-hewan sama berteriak, alam semesta, apa itu, ada sinar di alam semesta. Ini kelahiran Rasulullah yang luar biasa. Lahir dalam keadaan sujud, lahir dalam keadaan sudah dikhitan, lahir dalam keadaan pusatnya sudah terputus. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah ini mempunyai pangkat derajat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Makanya apabila kita menginginkan menjadi orang yang baik, caranya adalah cintai itu Rasul. Yuhsarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangunkan oleh Allah, seseorang itu akan dihidupkan oleh Allah ma'a man ahab, bersama dengan orang-orang yang dicinta. Apabila kita mahabbahnya kita kepada Rasul yang luar biasa, selalu membaca sholawat, selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul, mengikuti yang disabdakan oleh Rasul lewat lisannya, lewat dadanya para ulama, lewat lisannya para kiai, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al ulama warasatul anbiya, para kiai-kiai itu, para ulama-ulama itu, para ustadz-ustadz itu, para pemegang-pemegang ilmu agama itulah yang menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu wasallam alaih. Salam muga-muga paring rahmat takdim Allahu sapa Allah. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Salatan kelawan solawat, wa salaman lan salam, afuju bihima yaumal ma'ad. Afuju kang bejo sapa ingsun bihima kelawan solatan wa salaman yaumal ma'adi ing dalem dinane bali. Maksudnya hari kiamat. Tidak ada seseorang yang menginginkan syafaat, yang akan menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali syarat sahnya semuanya itu adalah mahabbah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan hai Muhammad, in kuntum, apabila kau semua yuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutlah kepada aku. Ini artinya bahwa apabila kita menginginkan cinta kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, caranya adalah mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mahabbah kita kepada Rasul akan terjadi apabila kita mahabbah dengan para kiai. Tidak bisa langsung kita mencintai Rasulullah tanpa adanya silsilah para ulama. Maka
menceritakan banyak ulama, beliau mengatakan, jangan sekali-kali kau menginginkan keberkahan ilmu, jangan sekali-kali kau mendapatkan keberkahannya ini amal, mendapatkan keberkahannya ini hidup, kecuali hormat, kecuali memuliakan para kiai. Barang siapa yang benci dengan kiai, barang siapa yang mencinta, yang mencaci maki kepada ulama, barang siapa yang menjelek-jelekkan kepada para kiai, barang siapa yang kontroversi kepada para kiai, man ahanal ulama faqad ahanani, wa man ahanani faqad ahanallah, wa man ahanallah dakhalan nar. Barang siapa yang meremehkan kepada para ulama, sama saja mereka meremehkan kepada baginda Muhammad SAW, karena ulama itulah, para kiai-kiai itulah adalah pewaris Rasul. Dan tidak ada orang yang meremehkan kepada Rasul kecuali mereka itu sama saja meremehkan kepada Allah, menghina kepada Allah. Barang siapa yang menghina kepada Allah, dakhalan nar, tentu dia masuk neraka. Saya sering meneliti kenapa ada seorang kiai tidak melahirkan anak-anak yang kiai. Kenapa ada seorang kiai yang tidak melahirkan anak cucu yang kiai? Setelah saya teliti, kiai itu sering kontroversi dengan kiai yang lain, sering menghina kiai yang lain, sering menyakiti kiai yang lain. Makanya usahakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kiai yang ada di daerah panjenengan ayo dimuliakan. Caranya bagaimana? Dihormat. Caranya bagaimana? Dengarkan percakapan beliau. Caranya bagaimana? Dengarkan dan lakukan perintah-perintah beliau. Silaturahim ke tempat beliau, beri hadiah beliau, beri sedekah beliau. Apabila ada seorang kiai, apabila ada seorang ulama melakukan kesalahan, tutup rapat-rapat kesalahan beliau. Jangan diobrol, bahaya. Kenapa bisa seperti itu? Harga diri seorang kiai mengandung racun. Barang siapa yang telah meretakkan, menyobek harga diri seorang kiai, menjelek-jelekkan ulama, mencaci maki ulama, menyebar keburukan ulama, menghibah ulama, maka sesungguhnya mereka sedang minum racun, sangat-sangat berbahaya. Makanya kalau kita pengen mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan keberkahan ilmu, caranya hormati kiai, muliakan kiai, sedekahi itu kiai. Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh kiai, tutup rapat-rapat, jangan sekali-kali menguak tentang kejelekan para ulama. Caranya seperti itu. Makanya kalau panjenengan, kadang-kadang ada orang membandingkan antara ulama satu ke ulama yang lain, bahkan mengadu domba pendapatnya ulama satu ke ulama yang lain. Ini adalah su'ul adab, tidak boleh. Seumpama ada seorang ulama yang berfatwa A semisal, yang satu berfatwa B semisal, hormati fatwa-fatwa beliau. Beliau itu sudah istihad. Tidak ada orang yang beristihad kemudian istihadnya benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahalanya beristihad, yang nomor dua adalah pahalanya benar. Namun apabila ada seorang kiai kemudian kiai itu berfatwa, kiai itu beristihad kemudian salah istihadnya, maka beliau tetap mendapatkan pahala, yaitu pahalanya istihad. Makanya jangan sekali-kali kontroversi. Hormati pendapat-pendapat beliau, jangan dicaci maki, jangan dihina, bahaya. Itu adalah racun yang apabila kita lakukan sangat membahayakan. Begitu juga di waktu ada seorang ulama yang beda pendapat, jangan sekali-kali menjajarkan sebuah video, konten video ulama ini fatwanya A, ulama B fatwanya B, kemudian sampai adu di satu sebuah video, salah itu. Jangan seperti itu. Ulama itu enggak seperti itu. Ulama itu rahmatan lil umat. Ulama ini, para kiai-kiai itu adalah punya kasih sayang yang luar biasa kepada umat.
Jangankan untuk kesalahan para kiai, kesalahan para umat, kesalahannya para orang awam saja ditutup rapat-rapat. Apalagi ini yang melakukan kesalahan adalah seorang kiai. Makanya jangan sekali-kali saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali menguak tentang kejelekan ulama. Saya hidup di desa ini, di desa Telogorjo Wonosalam Demak. Apabila kami bertemu dengan seorang kiai, maka saya hormat. Apabila saya punya uang, saya salam tempelai beliau. Apabila saya bersalaman, saya cium tangan beliau. Siapapun beliau. Siapapun beliau. Karena beliau ini adalah simbol Islam. Beliau ini adalah min sya'airillah. Beliau ini adalah syiar-syiar Islam yang harus kita angkat tinggi. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan cinta kepada Allah kecuali cinta syaratnya adalah cinta kepada Rasulullah? Bagaimana mungkin kita cinta kepada Rasulullah kecuali syaratnya adalah cinta kepada para ulama? Wallahu a'lam bishawab.